Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri semuanya, saya Agustina Pujawati dengan NIM 2250191237 dari kelas F. Di sini saya mendapatkan tugas terkait dari praktikum terpadu, yaitu tugas sebelum praktikum pada bagian bab 4 dengan judul Standarisasi Bahan Baku dan Sediaan Farmasi Berbasis Bahan Alam. Oleh karena itu, saya di sini akan menjelaskan terkait apa saja sih yang akan dibahas di bab 4 ini. Oke, langsung saja di sini ada beberapa pokok pembahasan yang akan dibahas pada bab 4 ini. Untuk yang pertama itu sebutkan parameter mutu bahan baku, simplisia dan ekstrak, dan sediaan obat bahan alam yang umum dipersyaratkan oleh Farmakope Herbal Indonesia. Yang kedua, itu sebutkan metode analisis kimia yang umum digunakan di Farmakope Herbal Indonesia. Dan yang terakhir, yang ketiga, itu bacalah dan buatlah rangkuman beberapa pengujian dalam parameter standarisasi yang tertera pada Farmakope Herbal Indonesia sesuai tabel yang terlampir. Nah, di sini kita lanjut ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu sebutkan parameter mutu bahan baku simplisia dan ekstrak dan sediaan obat bahan alam yang umum dipersyaratkan oleh Farmakope Herbal Indonesia. Nah, kita bahas terlebih dahulu dari bahan baku yaitu ekstrak dan simplisia. Di sini terbagi menjadi dua, ada yang non-spesifik dan spesifik. Non-spesifik yaitu yang biasanya dimiliki oleh seluruh tanaman, sedangkan spesifik hanya untuk beberapa tanaman saja. Nah, sekarang kita bahas dulu nih bahan baku dari non-spesifik terlebih dahulu. Untuk yang pertama yaitu susut pengeringan, yang memiliki definisi yaitu pengurangan berat bahan setelah dikeringkan dengan cara yang ditetapkan. Biasanya dengan menggunakan oven pada suhu 105 derajat Celcius dengan interval 1 jam hingga berat di dalam botol timbang memiliki bobot tetap. Nah, biasanya oven yang digunakan pada susut pengeringan ini seperti yang ada di gambar. Biasanya untuk pengujiannya itu, untuk prosedurnya itu, pertama itu botol timbangnya itu harus ditaruh terlebih dahulu, yaitu dengan cara dimasukkan ke oven sekitar 30 sampai 1 jam. Baru dimasukkan si simplisianya. Untuk simplisianya itu tergantung dari prosedur masing-masing. Terkadang ada yang 2 ataupun 3 gram, 2 sampai 3 gram seperti itu. Nah, pada bagian yang kedua yaitu kadar air, di mana kadar air ini tujuannya untuk melihat ada berapa persen sih kadar air yang terkandung dalam simplisia, yang dimana air merupakan media dari mikroba untuk berkembang biak. Nah, di sini yang namanya simplisia itu kan merupakan suatu tanaman yang melewati proses pengeringan gitu ya. Jadi simplisia tuh harus kering. Jadi kalau misalkan simplisia itu masih terdapat kandungan air yang sangat tinggi, itu tidak baik karena air itu sangat disukai gitu ya untuk mikroba berkembang biak, media yang sangat disukai sama mikroba. Nah, di sini kadar air ini terdapat dua bagian. Untuk yang pertama itu bisa menggunakan oven dengan metode gravimetri. Nah, untuk oven itu tersendiri gambarnya ada di sebelah kiri. Yang kedua yaitu labu destilasi. Nah, untuk gambarnya ada di sebelah kanan. Nah, untuk destilasi ini tuh biasanya menggunakan metode azeotropi dengan pelarut toluen. Kenapa dipilih metode azeotropi? Karena merupakan dua senyawa yang ingin kita pisahkan itu memiliki titik didih yang sama, di mana titik didih air itu kan sekitar 100 derajat Celcius, sedangkan toluen itu sekitar dari 105 gitu. Nah, di sini ada gambar yang pada bagian A itu tuh simplisia dan pelarut itu dimasukkan ke situ. Untuk di bagian E itu nanti kadar air atau air yang bisa nanti kita tampung ada berapa mili gitu. Nah, lanjut ke yang ketiga yaitu kadar sari, di mana dibagi menjadi dua, kadar sari larut etanol dan kadar sari larut air, di mana dua jenis kadar sari ini yang membedakan itu hanya dari pelarutnya saja, pelarut yang digunakannya. Kalau misalkan kadar sari yang larut etanol tentu memakai pelarut etanol.
Sedangkan kadar sari larut air itu menggunakan air jenuh kloroform. Nah, untuk prosedur dari kadar sari ini, yang pertama itu kita harus menyiapkan labu Erlenmeyer. Nanti langsung dimasukkan saja simplisia yang sudah kita timbang ke dalam labu Erlenmeyer tersebut, lalu ditambahkan pelarut juga, pelarutnya, lalu dikocok selama 6 jam menggunakan alat orbital shaker. Orbital shakernya itu gambarnya ada yang di sebelah kanan atas. Nah, itu namanya orbital shaker selama 6 jam. Nah, setelah 6 jam itu didiamkan selama 18 jam. Jadi, untuk kadar sari ini tuh proses pertamanya itu sekitar 24 jam atau 1 hari gitu ya. Yang pertama itu untuk pengocokan di orbital shaker selama 6 jam, lalu yang 18 jamnya itu didiamkan gitu. Nah, di hari besoknya setelah 18 jam didiamkan itu, kemudian saring, karena kan si simplisia itu dengan airnya kan sudah menyatu nih. Nah, jadi kita saring terlebih dahulu agar memisahkan dari residu. Nah, kita ambil filtrat tersebut, kemudian diuapkan 20 ml si filtratnya. Nah, di sini tuh jika dalam Farmakope Herbal Indonesia itu tercantum itu filtratnya yang diambil hanya 20 ml saja gitu. Nah, si 20 mili ini tuh, 20 mili filtrat ini tuh dimasukkan ke cawan yang sudah ditara. Nah, di sebelumnya kita tuh harus menyiapkan dulu cawan yang telah ditara dengan cara cawan tersebut dimasukkan ke dalam oven sekitar 30 sampai 1 jam gitu. Baru dimasukkan si 20 mili filtrat tersebut ke dalam cawan. Nah, 20 ml filtrat yang sudah ada di cawan tersebut kemudian disimpan di atas water bath atau penanganas air selama sampai kering gitu ya. Di filtratnya itu, filtrat di cawannya itu sampai kering gitu, harus kering. Nah, setelah kering baru kita masukkan ke oven selama dengan suhu 105 derajat Celcius hingga bobot tetap. Jadi di sini juga kita harus memerhatikan gitu ya dari terkait bobotnya tersebut. Biasanya sih di ovennya itu sekitar 1 jam gitu, selang 1 jam. Dan kita harus mencatat bobot dari tiap kita melakukan oven gitu ya. Hingga nanti diperoleh bobot tetap dari selingan sekitar 1 jam tersebut. Nah, untuk yang keempat yaitu kadar abu total, di mana kadar abu total ini memiliki tujuan untuk melihat senyawa anorganik, sisa tanaman, atau polutan di sekitar tempat tanaman yang digunakan tumbuh. Nah, untuk polutan itu tersendiri biasanya bisa dari asap dari industri atau suatu pabrik ataupun dari asap kendaraan gitu ya. Nah, di sini untuk kadar abu total ini memakai krus. Krus itu untuk gambarnya ada yang kecil di sana di sebelah kiri atas. Untuk yang pertama itu ya krus namanya. Nah, di sini krus tersebut itu sama seperti sebelumnya harus ditara terlebih dahulu dengan cara dimasukkan ke dalam oven gitu ya selama 30 sampai 1 jam dalam suhu 105 derajat Celcius. Nah, untuk prosedurnya yang pertama itu ditimbang 2 gram simplisia. Nah, setelah krus tersebut sudah ditara nih tadi, sudah ditara baru dimasukkan si simplisianya ke dalam krus tersebut. Nah, setelah masuk simplisianya, kita panaskan di atas hot plate. Hot plate itu yang gambar kedua itu yang hitam itu. Nah, nanti si krusnya itu kita langsung simpan di atas hot plate gitu ya. Tujuannya agar simplisia tersebut menjadi arang habis. Nah, maksudnya arang habis di sini tuh, jadi kita mau mendapatkan abunya gitu, abu dari si simplisia. Cara melihatnya itu kita tinggal lihat saja pada saat proses pemanasan dalam hot plate si simplisia tersebut dari yang awalnya hijau, kemudian menjadi menghitam, kemudian menjadi warna abu gitu ya. Nah, itu setelah warna abu tersebut, itu baru kita bisa menghentikan proses pemanasan di atas hot plate tersebut. Kemudian ditimbang
Nah, setelah ditimbang itu baru, kita masukkan ke dalam tanur. Nah, untuk tanur itu tersendiri fotonya ada yang di paling bawah, yang warna putih, abu itu. Nah, itu namanya tanur, di mana nanti siklus yang sudah, menjadi abu tersebut dimasukkan ke dalam tanur pada suhu 500 derajat Celcius dengan interval selama 1 jam hingga bobot tetap. Nah, kenapa, di sini suhunya 500 derajat Celcius, berbeda dengan oven gitu ya, kan oven cuma 105 derajat Celcius. Nah, kenapa di tanur ini bisa mencapai 500 derajat Celcius? Karena dalam, proses kadar abu total ini, dalam tanur ini prosesnya kita melakukan pembakaran gitu ya, bukan penguapan. Kalau penguapan itu menggunakannya oven dengan suhu 105 derajat Celcius. Sedangkan tanur itu kita, suhunya di 500 derajat Celcius karena prinsipnya itu melakukan pembakaran gitu ya, dengan interval 1 jam gitu. Jadi, dimasukkan ke dalam tanur selama 1 jam, kemudian ditimbang kembali, kemudian dicatat tuh bobotnya, nanti jika belum bobot tetap, baru dimasukkan lagi ke tanur selama 1 jam, dikeluarkan kembali, ditimbang, dan dicatat berapa, berat yang diperoleh dan selisih berat antara berat yang pertama dan kedua itu apakah dia sudah, mencapai bobot tetap atau belum gitu ya. Jika belum, dilakukan terus-menerus gitu. Nah, biasanya karena ini suhu tanur itu 500 derajat Celcius, kita harus, memakai besi penjepit untuk memasukkan siklus ke dalam tanur tersebut. Kenapa? Karena jika kita menggunakan tangan secara langsung itu akan melepuh gitu kan, maksudnya suhunya sangat tinggi gitu ya. Jadi tidak akan sanggup tangan kita untuk, masuk ke dalam situ untuk menaruh krus karena bisa melepuh. Nah, yang kedua, jika kita menggunakan handscoon atau sarung tangan, itu kan eee berbahan plastik gitu ya, karet gitu. Nah, jika karet kita gunakan handscoon digunakan di tangan gitu, terus kita masukkan tangan kita ke dalam tanur, itu kan akan tetap saja meleleh gitu, nanti meleleh dan panas gitu ya ke tangan. Jadi, kita menggunakan besi penjepit untuk memasukkan krus tersebut. Nah, untuk proses dari tadi yang krusnya ditara, kemudian simplisia juga dimasukkan ke krus, terus di hot plate dan dimasukkan ke tanur, itu semuanya harus menggunakan, besi penjepit. Kenapa? Karena jika kita menggunakan tangan langsung ataupun, menggunakan handscoon atau sarung tangan, itu bisa mempengaruhi dari bobot si hot bobot dari si krus tersebut. Nah, seperti itu. Kenapa kita harus tetap menggunakan, besi penjepit gitu, jangan menggunakan tangan secara langsung ataupun sarung tangan, karena akan mempengaruhi dari bobot krus, begitu. Untuk selanjutnya yaitu kadar minyak atsiri, di mana kadar minyak atsiri ini tuh memiliki tujuan untuk mengetahui apakah tanaman yang digunakan itu memiliki metabolit sekunder yaitu minyak atsiri. Nah, tanaman biasanya jika mengandung minyak atsiri itu memiliki aroma yang khas gitu. Contohnya seperti lavender. Lavender tuh biasanya kan wangi tuh. Nah, itu jika jika suatu tanaman memiliki bau yang khas atau aroma yang khas itu, biasanya mengandung minyak atsiri. Nah, untuk, alatnya itu ada di sebelah kanan untuk minyak atsiri, ini sama saja seperti destilasi gitu ya, seperti kadar, air gitu. Cuman kan kadar air itu menggunakan destilasi azeotrop. Sedangkan minyak atsiri ini tuh menggunakan destilasi uap air, di mana nanti yang kita tampung itu tuh otomatis yang keluarnya tuh minyak atsirinya gitu. Nanti kita tampung di sebelah sini di bawah yang bagian C itu tuh, yang paling bawahnya. Nah, di situ nanti kita tampung si minyak atsiri dari satu simplisia gitu. Nanti kita, lihat seberapa banyak gitu ya yang kita tampung minyak atsirinya dari, berapa gram simplisia gitu. Nah, untuk selanjutnya itu bahan baku ekstrak dan simplisia dari parameter spesifik.
Nah, untuk spesifik ini kan sudah saya jelaskan tadi yang hanya ada pada beberapa tanaman saja. Yang pertama itu makroskopis dan mikroskopis. Nah, untuk pengujian ini tuh penting. Kenapa? Karena kita tuh bisa tahu gitu untuk menentukan identitas dan tingkat kemurnian dari suatu simplicia. Tadi untuk makroskopis itu apa sih? Nah, biasanya untuk makroskopis itu yang bisa kita lihat secara langsung gitu, atau bisa dibilang uji organoleptis, yang bisa kita lihat secara visual, yang kita bisa langsung melihatnya dengan panca indera gitu ya. Contohnya nih, ada yang contohnya di sebelah kanan atas, yang gambar lidah atau taste. Nah, kita tuh bisa mencoba gitu dari si simplicia tersebut. Rasanya seperti apa sih? Ya, apakah ada rasa pahit, asin, manis, asam, dan lain-lain. Nah, untuk yang kedua yaitu smell dari aromanya. Apakah dia ada aromanya seperti aroma khas kayak lavender gitu, atau misalkan dia baunya aromanya menusuk, ataupun aromanya tuh ya seperti daun biasa aja gitu tanpa aroma. Nah, yang ketiga yaitu dari sight, dari penglihatan. Dia warnanya seperti apa sih? Bentuk daunnya, bentuk simplicianya seperti apa sih gitu ya. Warnanya seperti apa sih kayak gitu. Nah, untuk yang terakhir yang keempat yaitu dari touch atau dari tangan. Kita bisa meraba-raba tuh kayak permukaannya halus atau seperti apa ataukah halus ataukah kasar permukaan daunnya. Nah, yang kedua yaitu mikroskopis. Mikroskopis ini tuh biasanya dilakukan di bawah mikroskop, ujinya di bawah mikroskop gitu, dengan penambahan berbagai reaksi. Contohnya seperti chloral hidrat yang digunakan untuk melihat kristal yang dihasilkan. Nah, untuk mikroskop itu biasanya contohnya nih ada gambar di bawah, kanan bawah, seperti itu untuk mikroskop. Biasanya untuk mikroskop ini tuh nanti sampel kita ambil sedikit sampel, nanti kita simpan di atas kaca objek. Lalu ditambahkan reaksi tertentu. Bisa itu air saja ataupun nanti contohnya seperti chloral hidrat tadi reaksinya untuk melihat kristal gitu ya. Tergantung kita mau melihat apa dulu nih dari simplicia ini. Kalau misalkan mau melihat kristal ya kita pemakai pelarutnya floral hidrat gitu dan lain-lain. Tergantung dari apa yang mau kita teliti, apa yang mau kita lihat di bawah mikroskopnya gitu ya, disesuaikan dengan pelarutnya. Nah, untuk mikroskopnya sendiri ada di sebelah kanan bawah seperti itu dengan perbesaran yang berbeda-beda. Ada yang perbesaran kali 10, kali 4, kali 40, bahkan kali 100 gitu. Nah, ini merupakan contoh gambar yang saya ambil dari Farmakope Herbal Indonesia dari daun kumis kucing, dari Simplicia daun kumis kucing. Nah, yang di sebelah kiri itu ada makroskopis, secara makroskopis. Nah, bisa dilihat nih bentuk daunnya seperti apa gitu ya. Apakah dia berwarna coklat, berwarna kuning keemasan, atau apapun itu. Pokoknya kita lihat secara visual gitu ya, yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, ini untuk yang kedua, untuk gambar yang kedua itu ada secara mikroskopis. Bisa dilihat nih untuk yang pertama, epidermis atas dengan rambut penutup. Nah, ini tuh otomatis kita menggunakan reaksi tertentu ya untuk melihat dari si epidermis ini. Yang kedua yaitu epidermis bawah dengan stomata dan rambut sisik. Yang ketiga itu rambut penutup dan yang keempat itu berkas pengangkut dengan penebalan tipe spiral. Nah, dari yang pengujian mikroskopis ini kita bisa mengamati berbagai hal pada simplicia gitu. Salah satunya nih tadi epidermis atas, epidermis bawah, rambut penutup ataupun berkas pengangkut gitu ya. Bisa kita lihat gitu tergantung dari apa yang mau kita cari dan apa pelarut yang cocok gitu ya yang untuk bisa memperjelas dan lebih spesifik gitu ya untuk uji ini. Karena dari setiap simplicia pun berbeda-beda. Ada dia yang hanya memiliki epidermis atas gitu, ada yang dia memiliki rambut penutupnya bentuknya berbeda kayak gitu-gitu. Jadi bisa spesifik gitu tergantung dari simplicianya.
dan tergantung dari pelarut yang digunakan. Nah, lanjut ke yang nomor 2 yaitu kromatografi lapis tipis atau yang biasa disebut disingkat itu KLT. Nah, untuk KLT ini pengujiannya penting. Kenapa? Karena untuk menentukan identitas dari senyawa gitu, identitas senyawa dengan cara membandingkan nilai RF yang dilakukan dengan kompendial atau Farmakopeia Herbal Indonesia atau dengan senyawa penanda atau markernya. Nah, biasanya KLT ini tuh contohnya salah satu senyawa marker yang khas itu sinensetin dari kumis kucing. Nah, untuk gambar yang sebelah kanan atas itu tuh plat KLT. Plat KLT di mana ukurannya sekitar 20 sampai 20 kali 20 cm gitu. Nanti kita sesuaikan saja KLT yang akan kita gunakan tuh platnya akan berukuran seperti apa gitu. Nanti disesuaikan saja. Nanti tinggal dipotong-potong. Tapi kita harus hati-hati karena plat itu tuh mengandung silika. Di mana silika itu tuh kalau misalkan kita sering dihirup gitu nanti bisa menyebabkan gangguan terhadap pernapasan, saluran pernapasan yang bisa berbahaya gitu ya ke paru-parunya. Nah, untuk yang pada gambar yang paling bagian bawah itu tuh eh, chamber gitu, chamber untuk menaruh dari si pelarut yang akan kita gunakan atau fase geraknya. Nah, nanti kita disimpan saja si plat KLT tersebut ke dalam chamber tersebut sampai pelarut tersebut menguap sampai tanda yang di atas gitu. Nah, di sini kita bisa lihat hasil KLT, contoh hasil KLT dari daun kumis kucing. Yang sudah disebutkan tadi kan senyawa marker atau yang khas dari kumis kucing itu kan sinensetin. Nah, di sini ada yang di plat KLT-nya itu yang bawah ada huruf S itu untuk sampel dan yang P itu pembanding di mana untuk pembanding ini tuh kan dari sinensetinnya gitu ya, dari senyawa markernya. Di mana senyawa markernya ini tuh sinensetin itu memiliki nilai RF itu 0,50. Nah, sedangkan ini di sampel ada 3 spot atau 3 titik dari nilai RF yang didapatkan. Yang pertama itu nilai RF-nya ada 0,50, yang kedua itu 0,60, dan yang ketiga itu di 0,80. Nah, di sini karena dia yang nomor satu itu RF-nya mendekati dan dia terang gitu ya, paling menonjol. Jadi dia si simplicianya itu sama gitu dengan pembanding si sinensetin atau senyawa markernya gitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu sediaan dari bahan alam, di mana tujuannya untuk pengujian sediaan di Pharmacopeia Herbal Indonesia ini tuh tidak dicantumkan gitu, tidak dicantumkan dengan jelas terkait dari bahan alam tuh, sediaan dari bahan alam tuh seperti apa pengujiannya. Nah, tidak dicantumkan jelas gitu di FHI-nya gitu. Namun, jika bahan alam yang digunakan dibuat dalam bentuk sediaan tertentu seperti tablet, sirup, dan lainnya, maka dapat disesuaikan dengan jenis evaluasi tersebut. Nah, jadi gini teman-teman, sediaan farmasi itu kan bermacam-macam nih. Ada yang dari tablet, kapsul, sirup, suspensi, krim, lotion, dan lain-lainnya. Nah, itu tuh kita buat tuh bahan-bahannya tidak selalu dari bahan sintesis gitu, tidak selalu untuk obat gitu kan. Nah, bisa jadi bahan utamanya itu bisa jadi dari bahan alam yang dikemas dalam bentuk tablet, sirup, eee, suspensi mungkin bisa jadi ataupun lotion gitu. Nah, di sini tuh kalau misalkan dari bahan alam tersebut dikemas dalam sediaan yang sudah saya sebutkan tadi, pengujiannya itu sama aja gitu ya yang sudah ditetapkan sebelum-sebelumnya. Nah, ini di sini yang pertama ada spektro UV, UV visible, di mana di sini biasanya diujikan untuk tablet, tablet dan lainnya itu tuh untuk penentuan kadar. Nah, yang di bawahnya lanjut itu disintegran tester untuk waktu hancur gitu. Biasanya untuk tablet, kapsul, supositoria atau ovula juga bisa tuh dilihat waktu hancurnya. Nah, yang ketiga yaitu viskometer untuk menentukan viskositas atau kekentalan dari suatu sediaan gitu. Nah,
Nah, viskometer ini tuh terbagi menjadi dua. Ada yang tipe L untuk yang cair, sediaan cair seperti sirup, dan tipe R untuk semi solid seperti krim dan lainnya. Nah, yang keempat itu ada timbangan tuh, timbangan. Timbangan itu untuk menentukan bobot dari suatu sediaan gitu. Dari uji keseragaman bobot gitu ya. Jadi ditimbang satu persatu dari sediaannya. Biasanya seperti tablet. Nah, untuk yang atasnya itu ada gelas ukur, itu untuk isi minimum. Biasanya untuk sediaan-sediaan cair, seperti sirup, suspensi juga bisa gitu. Nanti tinggal dituangkan saja dan dilihat volume yang didapatkan itu berapa. Apakah seragam ataupun tidak. Dan yang terakhir ini yang ada orangnya nih, terakhir itu untuk uji toksisitas. Nah, teman-teman, di sini kita lanjut ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu terkait dari sebutkan metode analisis kimia yang umum digunakan di Farmakope Herbal Indonesia. Kita bahas ya satu persatu. Nah, untuk yang pertama itu spektrofotometri, di mana spektrofotometri serapan merupakan pengukuran suatu interaksi antara radiasi elektromagnetik dan molekul atau atom dari suatu zat kimia. Nah, teknik yang sering digunakan dalam analisis farmasi meliputi spektroskopi serapan ultraviolet, cahaya tampak, inframerah, dan serapan atom. Nah, spektrofotometri ini tuh terbagi menjadi dua yang biasanya digunakan. Ada spektrofotometri UV visible dan spektrofotometri inframerah. Untuk yang pertama itu kita bahas terkait dari spektrofotometri UV visible. Itu berdasarkan absorpsi cahaya oleh molekul pada panjang gelombang ultraviolet sekitar 200 sampai 400 nanometer dan cahaya tampak atau visible itu dari 400 sampai 800 nanometer, di mana menggunakan hukum Lambert-Beer sebagai dasar perhitungannya. Biasanya digunakan dalam mengukur kadar flavonoid, reaksi geser, dan sebagainya. Nah, untuk alatnya ada di bawahnya ya teman-teman, seperti ini, spektrofotometri UV visible tersebut. Nah, yang kedua yaitu spektrofotometri inframerah, di mana berdasarkan absorpsi radiasi inframerah oleh molekul yang menyebabkan perubahan vibrasi ikatan kimia pada panjang gelombang sekitar 4000 sampai 400 cm. Fungsi dari spektrofotometri inframerah ini yaitu untuk menentukan gugus fungsi serta ikatan kimia yang ada pada sampel dengan mekanisme molekul akan menyerap energi inframerah dan mengalami vibrasi seperti stretching atau pemanjangan dan bending atau pembengkokan ikatan. Setiap jenis ikatan memiliki frekuensi vibrasi yang khas. Nah, untuk alatnya untuk inframerah itu seperti ini. Jadi yang membedakan itu dari spektrofotometri UV visible dan inframerah. Kalau UV visible itu panjang gelombangnya di sekitar 200 sampai 400. Kalau untuk visible-nya itu di 400 sampai 800. Yaitu biasanya untuk menghitung kadar dari suatu zat gitu ya, zat kimia. Sedangkan inframerah itu menggunakan radiasi inframerah dengan panjang gelombang sekitar 4000 sampai 400 cm, di mana dia itu hanya untuk menentukan gugus fungsi serta ikatan kimia gitu ya dari suatu senyawa. Nah, yang kedua yaitu kromatografi. Kromatografi didefinisikan sebagai prosedur pemisahan zat terlarut oleh suatu proses migrasi diferensial dinamis dalam sistem yang terdiri dari dua fase. Salah satu di antaranya bergerak secara berkesinambungan dengan arah tertentu dan di dalamnya zat-zat itu menunjukkan perbedaan mobilitas disebabkan adanya perbedaan dalam adsorpsi, partisi, kelarutan, tekanan uap, ukuran molekul, atau kerapatan muatan ion.
Nah, yang pertama yaitu kromatografi lapis tipis atau yang biasa kita sebut itu KLT atau singkatannya KLT gitu. Nah, KLT ini digunakan sebagai metode standar untuk identifikasi senyawa aktif dalam simplisia dan ekstraherbal. Prinsipnya, KLT itu prinsipnya memiliki prinsip pemisahan berdasarkan perbedaan afinitas senyawa terhadap fase diam dan fase gerak. KLT juga digunakan dalam mengidentifikasi dengan cara menghitung nilai RF, yaitu jarak tempuh senyawa dibagi dengan jarak tempuh dari Ln atau fase geraknya. Nah, ini untuk alat dari si KLT tersebut yang bisa dinamakan itu chamber. Chamber tuh bisa berbeda-beda tergantung dari ukuran yang digunakan dan tergantung dari KLT, jenis KLT yang digunakan gitu ya. Metode KLT yang digunakannya apa. Nah, yang kedua yaitu kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT, disingkat KCKT gitu ya. Nah, KCKT ini digunakan untuk analisis kuantitatif dan identifikasi senyawa aktif dalam simplisia dan ekstraherbal. Prinsip dari KCKT itu tersendiri yaitu pemisahan senyawa berdasarkan perbedaan afinitas terhadap fase gerak dan fase diam dalam sistem bertekanan tinggi atau adanya pompa. Nah, untuk perbedaan dengan KLT dan KCKT itu apa sih? Nah, perbedaan dengan KLT adalah pada fase diam yang berbentuk kolom dengan silika yang bersifat nonpolar, yaitu silika gel C18. Nah, untuk di sini di bawah ada alat dari si KCKT tersebut. Nah, untuk si pelarutnya itu biasanya disimpannya tuh di atas. Jadi eh, nanti tuh di mesinnya tuh jadi tinggal di sedot sendiri gitu ya. Jadi udah ada pengaturannya sendiri gitu. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang terakhir atau pembahasan yang ketiga, yaitu terkait dari bacalah dan buatlah rangkuman beberapa pengujian dalam parameter standarisasi yang tertera pada Farmakope Herbal Indonesia sesuai tabel yang terlampir. Nah, di sini yang akan kita bahas itu terkait dari susut pengeringan, kadar air, kadar sari, kadar abu total, ada KLT, kadar kandungan minyak atsiri, dan kadar flavonoid total. Mari kita bahas satu persatu. Nah, teman-teman, di sini ada tabel beserta penjelasannya terkait dari keterangan, metode pengujian, prinsip pengujian, parameter kunci yang diamati beserta rumusnya. Nah, kita bahas satu persatu ya. Untuk yang pertama itu susut pengeringan. Susut pengeringan, metode pengujiannya itu dinamakan gravimetri, di mana gravimetri ini tuh merupakan pengeringan dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius hingga didapatkan bobot tetap. Untuk prinsip pengujian dari susut pengeringan ini tuh mengukur kehilangan bobot akibat penguapan zat-zat volatil seperti air ataupun metabolit sekunder di dalam simplisia. Zat-zat volatil itu yang mudah menguap gitu ya, zat-zat yang mudah menguap. Nah, untuk parameter kunci yang diamati dari susut pengeringan ini tuh persentase bobot yang hilang akibat pemanasan gitu. Nah, untuk rumusnya itu berat simplisia ditambah wadah dikurangi berat akhir dibagi berat simplisia dikali 100%. Nah, untuk yang kedua yaitu kadar air. Untuk metode pengujiannya menggunakan destilasi azeotrop dengan menggunakan pelarut toluen sebagai pelarut nonpolar. Untuk prinsip pengujian kadar air ini tuh menarik kandungan air dan simplisia dan mengukurnya. Dan untuk parameter yang diamati dari kadar air ini tuh persentase dari kadar air. Untuk rumusnya itu volume air dibagi berat simplisia dikali 100%. Nah, untuk yang ketiga yaitu kadar sari. Kadar sari memiliki metode pengujian ekstraksi berturut-turut menggunakan pelarut air dan etanol, kemudian dikeringkan hingga bobot tetap. Kan kadar sari itu ada dua kan, ada kadar sari larut air dengan larut etanol. Seperti itu. Untuk prinsip pengujian dari kadar sari yaitu ekstra diuapkan dan dikeringkan untuk mengetahui total padatan yang terlarut. Untuk parameternya
Yang diamati dari kadar sari itu berat ekstra kering dan volume filtrat yang dikeringkan dalam cawan. Untuk rumusnya yaitu bobot kering ekstrak dibagi berat simplisia dikali labu takar yang digunakan dalam mili dibagi volume filtrat yang dikeringkan dikali 100%. Nah, untuk yang keempat yaitu kadar abu total, memiliki metode pengujian pembakaran atau pengabuan dalam tanur suhu 500 derajat Celcius. Untuk prinsip pengujiannya yaitu mengukur berat total senyawa anorganik, sisa tanaman atau polutan, serta bahan anorganik lain. Nah, untuk parameter yang diamati dari kadar abu total itu merupakan persentase dari abu total atau persen bobot per bobot. Untuk rumusnya yaitu bobot akhir dikurangi bobot krus kosong dibagi bobot simplisia dikali 100%. Untuk yang kelima yaitu kromatografi lapis tipis atau KLT. Dengan metode pengujian kromatografi partisi di mana fase diam berupa silika gel dan fase gerak berupa pelarut. Untuk prinsip pengujiannya, pemisahan senyawa berdasarkan afinitas terhadap fase diam dan fase gerak. Untuk parameter yang diamati dari KLT ini tuh merupakan pola dari kromatogram atau nilai RF bercak profil senyawa kandungan simplisia. Dengan rumus jarak tempuh senyawa dibagi jarak tempuh Lwen. Yang keenam, yaitu kadar kandungan minyak atsiri dengan metode pengujian destilasi uap air dengan prinsip pengujiannya yaitu pemisahan minyak atsiri berdasarkan volatilitas senyawa serta bobot jenis masing-masing senyawa. Untuk parameter yang diamati yaitu volume minyak atsiri yang didapatkan serta simplisia jangan terlalu halus. Untuk rumus dari kadar kandungan minyak atsiri yaitu volume minyak terdestilasi dibagi bobot simplisia dikali 100%. Dan yang terakhir atau yang 7 yaitu kadar flavonoid total, di mana metode pengujiannya yaitu spektrofotometri UV visible dengan reaksi kompleksasi atau ALCL3. Untuk prinsip pengujiannya yaitu mengukur intensitas warna kompleks antara flavonoid dengan ALCL3 pada panjang gelombang tertentu yaitu sekitar 415 nanometer. Untuk parameter yang diamati dari kadar flavonoid total ini tuh yaitu konsentrasi flavonoid total atau MgQA dibagi G. Nah, sudah sampai ke slide terima kasih. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan ataupun penjelasan yang mungkin sulit dicerna, sulit ditangkap karena saya juga di sini masih dalam tahap proses pembelajaran. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi yang sudah dijelaskan tadi ataupun kekeliruan, mohon dimaafkan dan jika berkenan bisa dikomentar saja yang salahnya di bagian mana dan yang benarnya itu seperti apa. Karena biar kita juga sama-sama saling belajar gitu ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.